Koneksi dulu. Oke, selamat siang Bapak Ibu. Kita berjumpa lagi di kelas pasti Paham Investasi bersama CGSMB Sekuritas Indonesia. Terima kasih ya yang sudah hadir tepat waktu ya. Dan pas banget nih kita baru live ya. Jadi Bapak Ibu bisa simak materi kita pada siang hari ini. Oh ya, sebelum masuk ke materi, Mas Haji mungkin saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Wisnu Adikumara dari tim Digital Business CGSMB Sekuritas Indonesia yang akan membawakan sesi kedua ya yang terkait online trading bersama platform CGSMB iTrade. Lalu di sesi pertama ini ada Mas Aji yang akan membawakan tema pada siang hari ini yaitu adalah hijaukan portofoliomu dengan pilihan saham ESG. Mungkin kita sering mendengar ya kata-kata ESG tapi kita belum tahu nih apa saja sih jenis investasi untuk saham-saham ESG ya. Jadi nanti Mas Haji akan menjelaskan secara detail di sesi pertama ini dan monggo kalau ada pertanyaan ya bisa langsung tanyakan saja di kolom Q&A. Jadi hari ini kita bersifat sharing ya, menemani Bapak Ibu semua sampai menjelang sore ya. Mungkin kalau yang saat ini masih baru selesai istirahat atau yang mungkin sedang cuti ya atau lagi tidak ada kegiatan, kita boleh sharing-sharing terkait materi kita pada siang hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke sesinya Mas Haji, saya mungkin saya screen dulu ya. Jadi Bapak Ibu sebenarnya eh kita ada pembuka rekening secara online ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mungkin yang belum jadi nasabah CGSMB, itu bisa langsung melakukan pembuka rekening melalui website resmi kami di cgscmb.co.id. Nah, cara registrasinya itu sangat gampang. Bapak Ibu bisa klik registrasi di sini, lalu masukkan alamat email, lalu passwordnya ya. Passwordnya ini dibuat secara baru ya, jadi tidak menggunakan mungkin password yang di Gmail. Mungkin bisa saja, tapi tergantung dari Bapak Ibu apakah ingin membedakan password dari Gmail atau sama gitu ya. Tapi pastikan passwordnya itu ada minimal 8 karakter, ada huruf besar 1, dan ada angkanya. Seperti itu. Nanti ketika sudah membuat di sini, jangan lupa untuk konfirmasi kata sandi dan klik di sini ya, centang di sini dan klik register. Nah, pembukaan rekening kita secara online dan gampang ya. Hanya siapkan KTP, itu sudah bisa melakukan pembukaan rekening. Seperti itu ya. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan lebih lanjut, seputar pembukaan rekening bisa hubungin atau email ke jk.co@cgcmb.com atau melalui WhatsApp ya. Jadi nanti tim CS kami akan membantu Bapak Ibu memandu untuk melakukan pembukaan rekening ya di 0815 1180 4883 dan jam kerja kita dari hari Senin hingga Jumat dari jam 8.30 sampai 16.30. Nanti kalau ada kendala bisa dibantu oleh tim CSO kami seperti itu. Oke, lalu apa aja sih yang ada di CGSMB Sekuritas Indonesia ya? Salah satunya di sini adalah kelas pasti ya. Jadi kalau di kelas pasti ini kita mengajarkan Bapak Ibu sampai benar-benar bisa berinvestasi ya. Jadi kalau misalnya di sini ya kita sebentar. Nah, di sini biasanya kita ada kelas edukasi ya, kayak contohnya seperti siang hari ini ya. Dan kalau kita juga siapkan khusus kelas pasti untuk internal atau yang sudah menjadi nasabah, kita lebih kulik dalam lagi. Biasanya di situ ada Mas Aji, Mas Mino, dan Mbak ini ya, Mbak Ellen ya, yang akan membawakan materi yang mungkin sangat memudahkan Bapak Ibu untuk mempelajari investasi di pasar modal dari sisi teknikal, fundamental, kita baca rasio keuangan dari saham tersebut, atau yang ingin ngulik-ngulik saham yang Bapak Ibu mungkin punya, itu kita bisa bahas juga di klinik saham, seperti itu ya. Jadi program ini, klinik saham ini juga program baru juga ya, termasuk ke baru. Jadi coba saya screen dulu ya. Sebentar. Nah, ini salah satu program baru juga ya. Jadi kalau misalnya sudah jadi nasabah atau yang ingin jadi nasabah, kira-kira sudah ada gambaran nih saham-saham apa aja yang ingin ditanya ya. Itu ada namanya klinik saham. Jadi Bapak Ibu bisa nanya langsung sama Mas Aji dan tim gitu ya, sama Mas Mino, itu terkait saham-saham yang bisa dikulik atau konsultasi portofolio itu sangat direkomendasi di klinik saham ya. Jadi jangan lupa untuk join
Discord-nya di bit.ly/cgscmi Discord. Oke, itu saja Bapak Ibu. Jadi kita langsung saja masuk materinya ya. Sudah tidak sabar nih kita mendengarkan langsung pemaparan materi oleh Mas Aji. Oke, Mas Aji, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, selamat siang dan terima kasih untuk Wisnu ya. Tadi udah dijelaskan sekilas tentang website kita juga untuk teman-teman bisa mulai buka rekening ya. Tadi di website kita cgsmi.co.id ataupun juga program-program yang ada nih di CGSMB ya. Tadi udah dimention seperti kelas pasti pada siang hari ini ya. Dan tentunya jumpa lagi bersama CGSMB Sekuritas Indonesia di kelas pasti. Topik kali ini kita membahas umum ya, tapi lebih tematik mengenai ESG. Nah, sebelum itu perkenalkan, nama saya Haji Kurniawan dari tim Retail Research Analysis CGSMB Sekuritas Indonesia. Nah, sekitar sisi pertama ini kita akan sharing-sharing ya tentang dasar investasi saham dan tentunya apa sih investasi ESG, nanti kita akan kenalan lebih lanjut ya. Dan seperti yang tadi udah di-sharing oleh Wisnu ya, tadi kita ada program terbaru ya, jadi teman-teman silahkan join di platform Discord kita bit.ly/cgscmb Discord. Dan teman-teman kalau ada pertanyaan bisa langsung aja nih ya interaksi sama kita di kolom chat ataupun di kolom Q&A ya. Ya teman-teman, selamat siang juga yang ada di live Facebook ya. Saya menyapa ataupun juga yang ada di Zoom ya. Ini silahkan kalau misalnya ada pertanyaan ya atau hal yang menarik untuk didiskusikan, obrolin, ini bisa langsung ketikin di kolom chat ataupun di kolom Q&A. Nah, sebelum ngomong tentang portofolio ataupun saham ESG ya, nah yang pertama adalah bagi teman-teman ya, nggak harus milenial semua orang ya. Nah, ini penting banget untuk punya growth mindset ya. Nah, growth mindset ibaratnya adalah pola pikir teman-teman ya, pola pikir yang mendorong kita untuk terus maju ya, untuk kita menggali peluang ya, opportunity untuk kita bisa terus maju ya, dan kita bisa lebih baik lagi. Nah, tentunya di tengah apa yang kita inginkan ya, apa yang kita harapkan ya, impian dan cita-cita, tentu harus ada upaya nih yang harus kita lakukan ya. Nah, salah satunya untuk bisa wujudkan cita-cita kita, impian kita ini dengan caranya dengan berinvestasi ya, teman-teman ya. Nah, sebelum ngobrolin tentang investasi nih ya, nah tentunya bagi millennials ataupun semua orang ini pasti punya impian ya, cita-cita untuk diwujudkan di masa depan. Nah, contohnya apa ya? Misalnya yang ingin berkeluarga ya, ingin beli rumah, ataupun misalnya mempersiapkan untuk dana pernikahan, ataupun nanti udah menikah ya, mempunyai rumah ya. Nah, tentunya mempersiapkan kalau ada persalinan ya. Nah, itu juga harus dipersiapkan sejak dini, ataupun juga ingin liburan ya, maupun juga seperti nonton konser dan sebagainya, band idola favorit ya, maupun juga beli kendaraan pribadi, ataupun juga ingin sekolah lebih lanjut ya. Tentunya banyak sekali ya, berjuta-juta impian dan cita-cita untuk diwujudkan di masa depan. Nah, yang berikutnya adalah growth mindset adalah key success point ya. Nah, di mana pola pikir ini adalah memahami bahwa bakat ya kita yang miliki sejak kecil ini bisa terus berkembang, bisa bertambah ya, dan tentunya bisa terus diasah dengan semangat untuk terus belajar hal yang baru di dunia intinya ya. Nah, ngobrolin tentang growth mindset dan tentunya keuangan ya. Nah, tentunya gimana nih teman-teman ya kondisi keuangan saat ini. Nah, tentunya growth mindset kan ingin sesuatu itu bertumbuh, berkembang. Nah, tentunya ini bisa relate nih dengan pengeluaran dan pemasukan ya. Nah, tentunya kalau kita pemasukannya itu banyak ya untuk ditabung ya. Nah, tentunya itu bisa mendukung kita untuk bisa berkembang ya, untuk kita bisa mengeksplorasi potensi diri ya.
Nah, tapi mungkin kira-kira gimana nih kondisi keuangan kita saat ini? Nah, ini di sebelah kiri ada pemasukan dan di sebelah kanan ada pengeluaran ya. Nah, tentunya yang lebih dahulu biasanya untuk bisa mendukung pengeluaran budget atau belanja ya. Nah, tentunya didukung oleh pemasukan kita nih ya. Pendapatan bisa dari bekerja, berdagang, ataupun misalnya melakukan suatu hal, bekerja yang intinya adalah untuk mendapatkan uang atau pemasukan. Nah, kira-kira gimana nih teman-teman ya, kondisi keuangan saat ini? Di antara pemasukan dan pengeluaran, mana nih yang lebih besar ya? Ataupun sama aja ya, masuknya berapa, keluarnya juga sama ya? Nah, jadi mungkin dari kasus satu pemasukan sama dengan pengeluaran, kemudian pemasukan yang lebih besar dari pengeluaran ya, ataupun tiga ya, pemasukan ini lebih kecil daripada pengeluaran ya. Jadi budget belanjanya itu lebih besar ya daripada pemasukan, atau ibaratnya besar pasak daripada tiang. Nah, mungkin kalau yang kasus satu ya, itu tentunya mungkin kita dapat gaji berapa, ya belanja habisnya segitu ya. Nah, mungkin kasus 2 ini lebih better ya. Ya, jadi kita pemasukannya lebih banyak ataupun kita hemat ya, pengeluarannya ya. Jadi dari segi pemasukan itu nggak banyak yang keluar ya. Nah, tapi untuk kasus yang 3 nih ya, nah tentunya kalau pengeluarannya lebih banyak ya daripada pemasukan ya. Nah, tentunya mungkin itu ada supporting dana lagi nih ya untuk bisa mendukung pengeluaran kita, entah misalnya kita berhutang ataupun kita punya kartu kredit ya dan sebagainya. Nah, tentunya ibaratnya kita punya utang nih teman-teman ya. Dan ibaratnya kalau kita punya utang yang cenderung konsumtif ya, terus berkelanjutan ya, terus menumpuk ya. Nah, ujung-ujungnya kalau kita terus kelamaan punya utang, nah tentunya bikin kondisi keuangan kita tambah berat. Nah, oleh karena itu adalah semakin umur bertambah, kita harus mengelola utang kita ya. Jadi debt atau utang itu harus semakin menurun ya, dan mulai mikir untuk jangka panjang, misalnya untuk mulai mikir nabung dana darurat ya. Kalau sewaktu-waktu kita ada kebutuhan mendesak ataupun kejadian yang tidak terduga-duga ya, nah kita udah mempersiapkannya nih ya. Dan kemudian ada minimal investasi ya, disisihkan ya. Nah, ini variatif ya, tapi mungkin kalau dibilang minimal berapa, ya minimal ini 10% lah dari pendapatan kita. Dana darurat 10% ya, jadi kombinasinya 20%, kemudian nanti di kebutuhannya setengah ya, 50%, ya keinginan 30% ya tadi ya, untuk 10% disisihkan dana darurat, 10% ini untuk dana investasi. Nah, kemudian kita adalah bagaimana sih ketika tadi dari segi mengelola budget ya, alokasi misalnya 50% untuk belanja bulanan buat dapur ya, biaya listrik, buat internet ya, pulsa, kemudian dan yang lain-lain, isi e-money ya, bayar Gojek dan sebagainya, cicilan rumah, bayar Mbak dan sebagainya ya, kemudian asuransi dan sebagainya. Nah, kemudian adalah yang berikutnya adalah menyisihkan dana darurat ya, dana darurat dan dana dingin untuk berinvestasi. Nah, bedanya dana darurat dan dana investasi ini adalah bagaimana ini fungsinya ini untuk apa nih teman-teman ya. Nah, dana darurat ini lebih untuk sebagai dana penyelamat kalau kita ada sesuatu kondisi yang terdesak ya, misalnya mungkin kita sakit, kehilangan pekerjaan, atau terjadi bencana dan sebagainya, banjir dan sebagainya ya. Nah, tentunya itu diperlukan ketika kondisi darurat itu terjadi ya. Nah, kemudian dana investasi. Nah, investasi tadi ya untuk kita bisa mulai melakukan investasi supaya bisa mencapai impian dan cita-cita kita di masa depan. Nah, kenapa sih kita harus mulai berinvestasi? Nah, karena tentunya dari pemasukan kita nih teman-teman ya. Ini nggak semuanya bisa memenuhi misalnya keimpian kita, keinginan kita ya. Nah, oleh karena itu investasi ini membantu untuk mewujudkan ya. Lagi kita juga punya tabungan dan sebagainya. Nah, itu kombinasi misalnya kita menabung dan sebagainya dari keinginan kita ya, porsi 30% keinginan kita. Nah, mungkin kalau kurang-kurang, nah ini bisa di-booster dengan investasi. Nah, kenapa sih investasi itu penting ya teman-teman ya? Nah, di mana investasi ini diperlukan dipupuk ini sejak dini ya, karena asumsinya adalah nggak selamanya seumur hidup kita akan bekerja terus-menerus ya. Jadi tentunya
nanti sewaktu-waktu kalau kita mungkin sudah pensiun dan sebagainya ya, kita nggak kaget gitu ya. Wah, kebutuhan kita ini dari mana nih harus dipenuhi ya untuk makan dan segala macam ya. Nah, oleh karena itu sejak dini diperlukan upaya untuk mulai investasi sejak dini. Jadi kalau kita udah nggak bekerja atau pensiun, ini masih ada dana untuk memenuhi kebutuhan kita. Apalagi kalau misalnya mungkin untuk kerja kantoran seperti saya, mungkin usia 55-56 ini akan ya mulai masuk masa pensiun ya. Udah udah usai nih masa kerjanya ya teman-teman ya. Jadi daripada mungkin biasanya orang lifestyle is shopping ya, apa misalnya glamour dan sebagainya ya. Nah, dibandingkan untuk spending aja uang kita teman-teman ya, mending lebih berfaedah lagi gunakan ya pendapatan kita selagi masih aktif bekerja ya, kuat cari nafkah ya. Nah, mulai sejak dini ini untuk mulai berinvestasi ya. Dan juga investasi ini bisa nih kita jadikan sebagai gaya hidup ya. Gaya hidup untuk bisa lebih makmur lagi ya, lebih wealth ya. Nah, itu dimulai sejak dini nih teman-teman ya. Jadi bukan berapa tahun lagi atau mungkin sekian tahun lagi harus mulai berinvestasi, tapi nggak ada kata yang terbaik, waktu terbaik untuk berinvestasi, waktu yang terbaik untuk investasi itu saat ini sejak dini, sedini mungkin. Nah, ya tujuannya untuk apa? Nah, ini bisa disegmentasikan ya teman-teman ya. Nah, ini berdasarkan timeline-nya ya. Ya, misalnya timeline teman-teman ada rencana misalnya liburan nih secara jangka pendek ya, atau kurang dari waktu 1 tahun ya. Nah, ini contohnya apa? Misalnya teman-teman bisa liburan ya, ataupun hal-hal yang lain ya. Nah, itu segmennya lebih ke jangka pendek, ataupun secara jangka menengah ya. Saya ingin cicil mobil, ingin sekolah lebih lanjut yang tentunya membutuhkan dana yang lebih besar ya. Ataupun jangka panjang yang tadi udah kita sounding ya, kita ingin pensiun ya, menikmati masa pensiun dengan bahagia, dengan indah ya. Nah, itu bisa teman-teman juga laksanakan ya, teman-teman bisa wujudkan dengan mulai berinvestasi sejak dini. Nah, kenapa sih kita harus mulai berinvestasi ya? Berikut salah satunya selain kita tahu kita nggak bisa seumur hidup itu terus kerja terus-menerus, teman-teman ya. Nah, jadi kalau diperhatikan ya, dari waktu ke waktu ya, nilai uang kita itu juga lama-kelamaan itu terus menurun nih, teman-teman. Nah, itu karena apa? Karena adanya inflasi ya, inflasi yang terus-menerus ya, kalau secara tidak langsung ini menggerogoti nilai uang kita ya. Walaupun memang kalau kita amati hari per hari mungkin itu nggak kerasa ya, tapi mungkin kalau kita perhatikan 10-20 tahun terakhir ini kerasa banget ya. Nah, kerasanya gimana nih teman-teman ya? Ini bisa dilihat mungkin dari hal yang paling kecil dulu nih teman-teman ya. Ya, jadi kalau di 10 tahun terakhir ya, kita hitungnya dari 2022 ya. Nah, harga mie instan itu udah naik nih 3 kali lipat dibandingkan 10 tahun yang lalu. Satu bungkus itu mie instan cuma Rp1.000 aja nih teman-teman ya. Mungkin sekarang bisa lebih naik lagi ya, bisa di atas 3.000 tergantung seleranya, mereknya apa. Nah, kemudian kalau belanja bulanan dapur lebih komplit lagi nih ya, ada telur, kemudian ada minyak ya, ada beras dan sebagainya ya. Tahun 2000 ya, 2000 hingga 2012 ya, itu keranjang pakai uang 1.000 bayar ke kasir itu masih bisa bayar, ya masih kelihatan lah ya, pantas. Oh, kita habis belanja nih ya. Tapi mungkin kalau sekarang uang 100.000 itu mungkin cukup untuk beli beberapa barang aja nih teman-teman ya. Mungkin beras, kemudian minyak, sama apalagi udah 100.000 atau mungkin kembali dikit ya, tapi udah ya cuma nggak cukup nih beli banyak barang ya, kebutuhan. Nah, dengan ilustrasi yang sebagai berikut nih teman-teman ya. Nah, itu menggambarkan bahwa oh ternyata dari waktu ke waktu nilai uang kita itu berkurang ya. Nggak kerasa bahwa wah sekarang nilai 100.000 tuh nggak ada apa-apanya nih untuk beli, untuk belanja ya. Nah, oleh karena itu apa nih solusinya ya? Nah, solusinya itu nggak ada satu, nggak maksudnya nggak ada yang lainnya ya, hanya
satu solusinya yaitu dengan berinvestasi, teman-teman ya. Nah, jadi dengan berinvestasi ini juga kita bisa mulai membangun passive income. Nah, kalau teman-teman nih, Sobat Genvest yang sudah punya pendapatan ya, nah pendapatannya itu bisa dari bekerja ya, seperti saya nih, active income, bekerja sebagai karyawan, ataupun self-employee ya, atau berwira swasta ya. Nah, intinya adalah employee atau self-employee adalah teman-teman harus bekerja nih, harus melakukan sesuatu, memberikan nilai tambah bagi masyarakat, konsumen ya, dan sebagainya, supaya teman-teman juga dapat upah, dapat gaji ya. Nah, dari hari itu teman-teman harus bekerja, melakukan sesuatu supaya mendapatkan uang ya. Kalau kita nggak kerja, kita nggak memberikan jasa ya, nah tentunya kita juga nggak dapat uang dong ya. Nah, di sini adalah yang mungkin teman-teman belum ataupun sudah ada yang mulai ya, yaitu dengan mulai membangun passive income. Nah, ibaratnya nanti nih kalau kita udah masa pensiun ya, kita nggak harus kerja terus-menerus untuk mendapatkan uang ya. Nah, dengan uang atau kekayaan yang kita miliki, itu bisa menghasilkan uang nih untuk kita ya. Misalnya tanpa harus kita bekerja, tapi mungkin sambil tidur mungkin ya kita bisa menghasilkan uang, ibaratnya nih teman-teman ya. Uang datang sendiri, bukan uang datang sendiri sih, uang akan bekerja untuk kita ya. Nah, dengan cara apa ya? Nah, di sini ada dua segmentasi. Dengan menjadi pemilik bisnis ya, kita misalnya mempunyai sebuah bisnis itu berkembang, dibeli, digunakan oleh masyarakat ya, dikonsumsi. Nah, itu juga memberikan profit ya, keuntungan bagi kita ya sebagai pemilik bisnis. Nah, itu ya mungkin kalau membangun sebuah bisnis ya, atau menjadi pemilik bisnis owner, mungkin membutuhkan modal yang nggak cukup kecil ya teman-teman ya. Jadi mungkin membutuhkan modal yang besar ya, dan itu mungkin semua orang belum bisa untuk bangun sebuah bisnis ya sebagai business owner. Nah, kemudian passive income yang merakyat ya, semua masyarakat itu ini bisa terjangkau ya. Nah, ini teman-teman bisa membangun passive income dengan caranya menjadi investor ya, dengan berinvestasi. Menjadi investor di pasar modal Indonesia contohnya ya. Jadi teman-teman ini berinvestasi contohnya ke perusahaan TBK ya, yang go public ya. Nah, sama saya teman-teman ini mempunyai saham kepemilikan di perusahaan tersebut ya. Nah, ketika teman-teman memiliki sebuah kepemilikan dan perusahaannya tersebut untung, ya secara tidak langsung sebagai pemilik perusahaan ya teman-teman ya, sebagai bagian ya ke pemilik saham publik, nah teman-teman juga ikut nih menikmati keuntungannya berdasarkan kenaikan saham yang diperdagangkan ya di Bursa Efek Indonesia. Nah, itu seru banget ya, nanti kita akan bahas nih perdagangannya ya seperti apa. Nah, tapi kita masih berbicara tentang investasi ya, dimana tadi kita berbicara pentingnya investasi ya, dan investasi itu sebagai growth mindset bagi millennials untuk bisa berkembang, bisa maju untuk mewujudkan impiannya ya. Nah, di sini adalah contoh beberapa instrumen investasi ya. Nah, di sini ada investasi saham, obligasi, deposito emas, dan tabungan ya. Nah, kalau kita balik lagi nih ke inflasi ya, balik lagi inflasi ini menurunkan nilai uang kita ini sebesar 5,5% ya, secara rata 10 tahun terakhir. Nah, kalau uang kita nurun sebesar itu, kira-kira bagaimana nih supaya uang kita ini tetap utuh ya? Nah, ini mulai dari deposito ya, ini masih setara dengan inflasi ya. Tapi tentunya kalau uang kita setara dengan inflasi ya segitu-gitu aja dong, nggak ada nambahnya ya, nggak growth dong ya uangnya ya, money-nya nggak growth ya. Nah, di sini adalah yang lebih sedikit lebih tinggi dari deposito ini ada obligasi ya. Obligasi itu pendapatan tetap ya, baik obligasi yang dikeluarkan pemerintah ataupun swasta ya. Nah, mungkin kalau teman-teman pernah dengar ada sukuk ataupun obligasi retail ya. Nah, ori SR seberapa ya yang dikeluarkan pemerintah. Nah, itu juga salah satunya obligasi yang juga teman-teman bisa beli ya, atau investasi ya di obligasi. Nah, nanti kalau deposito kan ibaratnya sebagai imbal hasilnya itu berupa
bunga ya, bunga deposito ya. Nah, kalau obligasi ini berupa kupon ya, kuponnya tentunya sesuai dengan term on condition ya. Misalnya teman-teman beli obligasi tenornya berapa tahun, kemudian kuponnya berapa tahun. Nah, dari kuponnya itu teman-teman dapat keuntungannya ya. Dan kemudian emas ya, emas ini diperjualbelikan ya. Sebenarnya emas ya salah satu yang merakyat bagi orang ini, semua tahu semua tentang emas ya. Nah, emas ini juga memberikan return yang secara 10 tahun terakhir ya, ini 12% ya. Kemudian investasi saham secara jangka panjang, ini 10 tahun terakhir, ini returnnya 14%. Nah, mungkin kenapa sih kita rata-ratanya 10 tahun terakhir? Nah, jadi memang kalau kita berbicara investasi ya teman-teman ya, itu memang ada naik turunnya ya, ada fluktuasinya ya, dan kadang nggak selalu naik-naik terus ya, kadang ada turun dan sebagainya yang teman-teman bisa lihat di grafik yang ada di layar ya. Nah, jadi keuntungan dari investasi secara jangka panjang adalah meminimalisir risikonya ya. Nah, risiko naik turunnya itu bisa diminimalisir dengan berinvestasi secara jangka panjang ya. Nah, teman-teman lihat ya, ada dinamikanya naik turun ya. Tapi ibaratnya dengan teman-teman misalnya investasi di misalnya kalau saham perusahaan yang tepat ya dan sebagainya. Nah, teman-teman ini bisa mengoptimalkan return-nya dan meminimalisir risikonya. Tapi mungkin kalau semakin rendah jangka waktu investasinya ya, mungkin itu juga dapat meningkatkan risiko yang bisa saja terjadi ya. Jadi kalau dibandingkan dari rata-rata instrumen investasi yang tertampil nih di layar, instrumen investasi saham ini memberikan return yang paling tinggi ya dibandingkan investasi yang lainnya ya. Ini sekitar 376% ya. Nah, tapi tentunya mungkin di balik return yang tinggi juga sebanding ya dengan risiko yang bisa saja ini kita tanggung ya. Oleh karena itu, karena investasi semua itu ada risikonya ya. Penting banget bagi teman-teman ini untuk melakukan analisa dan tentunya teman-teman pilih-pilih investasi yang ibaratnya secara jangka panjang punya nilai tumbuh yang bagus ya, nilai pertumbuhan bisnis yang positif ya, yang terus bisa mencetak pundi-pundi keuntungan. Nah, nanti kalau teman-teman kalau investasi saham apa sih yang dari segi katalis yang punya fundamental yang bagus ya, nanti di kelas pasti yang lebih advance ya, di khusus nasabah ya, ketika teman-teman nanti sudah join menjadi nasabah CGS Sekuritas Indonesia, teman-teman akan dapat update dari kita ya. Oleh karena itu teman-teman silakan ya, di setiap slide kita ini ada barcode yang bisa teman-teman dengan mudah scan ya. Untuk teman-teman bisa langsung buka rekening di CGS Sekuritas Indonesia secara online ya. Jadi bisa langsung scan barcode-nya di tiap-tiap slide yang ada. Dan next yang berikutnya, nah ini larangan yang harus di teman-teman perhatikan ya, cermati sebelum berinvestasi. Nah, mungkin yang nggak boleh dulu nih ya. Nah, tadi kita kan sempat sisihkan dana dingin ya. Nah, jadi jangan sampai teman-teman pakai dana panas nih atau dana hutang ya. Nah, kenapa? Karena tentunya kalau hutang tentunya ada deadline lah ya. Mungkin mau bayar kapan, mau ini kapan ya. Dan tentunya kalau misalnya sewaktu-waktu mungkin investasinya pas lagi turun dan sebagainya ya. Nanti mungkin kalau ditagih dan sebagainya kan teman-teman mungkin bikin hati panas ya. Wah, kok mau ada perlu nih uangnya ya. Nah, malah turun dan sebagainya ya. Nah, oleh karena itu teman-teman gunakan dana modal investasi dengan dana dingin yang nggak diperlukan ya. Jadi ibaratnya mungkin ya teman-teman mungkin naruh uang misalnya 10.000 dan sebagainya. Ibaratnya mungkin teman-teman mungkin hilang atau turun koreksi ya, nilainya turun, ya teman-teman nggak apa-apa ikhlas gitu loh ya. Nah, mungkin kalau berbicara risiko dan sebagainya nanti teman-teman bisa discuss lagi ya di kelas kita yang bahas money management ya. Nah, mungkin itu sekilas saja. Ibaratnya dana dingin ini, kalau misalnya toh investasinya kena
kena risiko turun koreksi ya. Nah, teman-teman itu hatinya, psikologinya itu apa ya, nggak panik dan nggak panas gitu lah ya. Jadi harus pakai dada dingin ya. Dan yang kemudian adalah jangan all in. Ibaratnya beli semua modal itu diutamakan untuk beli satu saham aja ya. Nah, kalau misalnya sahamnya untung, kalau turun ya semua ambles semua, turun semua di situ ya. Nah, jadi teman-teman perlu juga mendiversifikasikan ya risiko dengan berinvestasi ke beberapa misalnya perusahaan berbeda ataupun instrumen investasi yang berbeda ya, supaya ya yang kalau ibaratnya satu keranjang ini misalnya bocor ya, nah masih ada keranjang yang lainnya nih yang masih aman gitulah ya. Dan kemudian jangan ikut-ikutan ya, jangan termakan ajakan untuk membeli saham dengan tidak, ibaratnya tidak punya dasar secara fundamental atau perusahaan yang yang ibaratnya yang make sense lah secara analisis ya. Jadi jangan ibaratnya mungkin karena orang ini terkenal dan orang ini lagi beli saham ini nih dan dia bilang bagus nih ya, tapi bagusnya kenapa dia nggak bilang ya? Dia nggak kasih penjelasan. Nah, itu jangan dimakan mentah-mentah ya. Jangan karena orang ini famous dan sebagainya ya, selebgram dan sebagainya, teman-teman jadi keikutan ya. Nah, karena kembali lagi ya, modal dari berinvestasi ya modal kita, kalau investasinya turun yang nanggung rugi juga kita juga ya, bukan misalnya influencer ataupun selebgram, artis-artis yang mungkin ngepom-pom sebuah saham. Jadi do your own research ya, sebelum melakukan keputusan investasi, analisis terlebih dahulu ya. Analisis ini ada fundamental ya, secara mungkin valuasi atau laporan keuangan ini murah, bagus, ataupun dari segi laba bersihnya bagus nggak sih, bertumbuh apa enggak. Nah, itu teman-teman bisa nanti pelajari nih di kelas pasti secara khusus ya, nasabah ataupun teknikal yang bahas secara historis pergerakan harga saham. Dan yang dilakukan adalah tadi udah pakai dana nganggur atau dana dingin ya, mendiversifikasikan saham ke beberapa instrumen investasi yang lainnya, kemudian menggunakan analisa fundamental dan teknikal. Nah, kemudian sebelum berinvestasi ya sehatkan finansial tadi ya, semakin berumur ya, bertambah umur maksudnya, bukan berumur, semakin bertambahnya umur ya, kita bisa mulai mengurangi utang ya, supaya secara kondisi keuangan kita ini nggak terlalu terbebani oleh hutang yang terus-menerus menumpuk ya. Dan tentunya bisa lebih nalar ya, jadi bisa membedakan apa yang menjadi kebutuhan kewajiban ya, atau hanya sekedar ingin-ingin aja ya, yang nggak terlalu penting ya. Jadi cash flow aman ya, asuransi dana pendidikan, dana darurat ya. Nah, mulai langsung kita berinvestasi sejak dini. Nah, kemudian konsep dasar saham nih teman-teman ya. Nah, konsep dasar saham ini sama sajanya kayak kita membeli sebuah perusahaan atau kita berbisnis ya. Ini konsep dasarnya saham ini, misalnya contohnya KCG ini punya kedai kopi ya. Ini perlu modal 8 juta, tapi hanya punya modal 1 juta aja. Nah, KCG ini menawarkan nih ya, menerbitkan saham ke publik ya, ke orang masyarakat ya. Nah, masyarakat melihat KCG pintar buat kopi ya, kopinya enak, nah maulah berinvestasi ke bisnis kedai kopi KCG ya. Nah, dapatlah 7 orang investor yang masing-masing menanamkan 7 juta ya. Jadi udah genap ya, 7 orang investor baru dan KCG 1 juta menjadi 8 juta ya. Dan masing-masing sama besarnya ya, 1 juta. Dan konsepnya ketika kafe kedainya itu running ya, dan tentunya banyak yang beli ya, akhirnya juga penjualannya meningkat ya, dan akhirnya juga menghasilkan sebuah keuntungan nih bagi kedainya ya. Nah, singkat cerita, kedainya berkembang ya. Nah, tentunya nilai bisnisnya juga ikut berkembang ya, dari yang tadi sebelumnya 8 juta menjadi 16 juta ya. Atau kalau dibagi masing-masing, dari yang modalnya 1 juta ya menjadi 2 juta rupiah. Nah, dengan kenaikan saham yang terjadi ini ya,
karena bisnisnya bagus, oke ya. Kasiji dan sobat-sobat yang lain ini bisa menjual sahamnya nih teman-teman ya, ke publik ya, baik sebagian ataupun semuanya ya. Nah, dengan adanya penjualan ini juga Kasiji ataupun teman-teman yang lainnya ini dapat keuntungan ya berupa capital gain. Nah, jadi itu ya, capital gain selisihnya ya. Ya, kalau 2 juta ya dijual semua ya habis ya, teman-teman ya. Nah, ini adalah keuntungan investasi saham ya. Tadi selisih harga jual dan beli, capital gain, kemudian likuiditas yang tinggi ya. Jadi kapanpun ini bisa dijual ya. Asalkan ada pembeli penjualnya, kemudian pajak yang rendah ya, nggak dipotong pajak-pajak lain, kemudian beberapa perusahaan yang membukukan pendapatan yang cukup positif ya, terus bertumbuh ya, sebagian mereka membagikan dividen ya kepada pemegang saham, tapi tentunya seberapa besar dividennya itu kembali lagi sebesar apa teman-teman mengalokasikan modal ataupun beli sebuah sahamnya ya. Nah, kemudian diatur dan diawasi oleh OJK sebagai regulator. Jadi udah punya payung hukum ya, teman-teman tidak perlu khawatir misalnya, oh ini takut gimana nih, apakah ini investasi beneran atau investasi bodong ya. Nah, ini udah diatur, diawasi ya, dan juga terdaftar di OJK ya. Jadi asal terdaftar ya, nah itu akan diawasi ya, dan tentunya payung hukumnya akan dilindungi oleh otoritas jasa keuangan. Nah, masuklah kepada inti kita, kenalan dengan investasi ESG. Nah, teman-teman, silakan ya kalau teman-teman ada pertanyaan, ini bisa langsung aja diketikin di kolom komen ya. Kita masih banyak waktu nih sampai di 2:30 untuk sesi pertama ya. Nah, saya izin melanjutkan ya teman-teman ya. Nah, investasi ESG itu apa ya? Nah, mungkin izin untuk sedikit kasih brainstorming ya. Jadi tentunya selain berinvestasi ya teman-teman ya. Nah, pelaku pasar ataupun investor asing ya, ini nggak cuma cari cuan aja nih, tapi juga mulai mikir ya tentang keberlanjutan sebuah bisnis, kemudian terhadap lingkungan juga ya, kesadaran tentang lingkungan ya. Jadi investor asing ini udah mulai mikir ya, udah mikir lebih dini ya untuk kalau misalnya berinvestasi ini yang lebih mendukung nih untuk lingkungan ya, untuk ibaratnya keberlanjutan lingkungan, membangun ibaratnya perusahaannya itu nggak hanya membangun bisnis ya, tapi juga membangun, merawat ya masyarakat di sekelilingnya, dia maju, masyarakat di sekelilingnya juga ikut terus maju, kemudian juga dari segi lingkungan ini juga tetap di-maintain ya, supaya nggak mencemari lingkungan, tapi malah jadi lebih bagus nih lingkungannya ya, lebih hijau, misalnya lebih tentunya lebih aman ya bagi kita, lebih aman bagi lingkungan ya, lebih aman untuk kelangsungan bisnisnya ya. Dan kemudian secara tata kelola perseroannya itu menerapkan praktik-praktik yang profesional ya, keterbukaan, transparansi, dan mendukung semua orang itu bisa membangun dan berkontribusi kepada perseroan dengan secara profesional ya. Nah, tentunya dengan inisiatif-inisiatif tersebut ya, nah ini dikombinasikan ya, nah inilah terlahirnya pilar ESG ya teman-teman ya. Jadi ESG itu adalah pilar yang ibaratnya inisiatif ya terhadap kesejahteraan keberlangsungan lingkungan ya. Jadi ibaratnya misalnya contohnya nih emisi yang dikeluarkan oleh misalnya pabrik, industri dan sebagainya ya. Nah, itu tentunya di-concern sebisa mungkin itu tentunya tidak memberikan dampak buruk nih terhadap lingkungan. Misalnya gas CO2 ya, yang tentunya kalau itu gas outputnya itu keluar ya, dalam arti dibuang ke udara dan tentunya itu menumpuk ya di atmosfer kita. Nah, tentunya itu akan membuat ibaratnya efek rumah kaca yang membuat ya udara itu di situ-situ aja, jadi kayak mungkin panas ya, yang teman-teman mungkin ibaratnya banyak isu yang didengung-dengungkan bernama
namanya pemanasan global ya. Nah, itu juga semakin banyak CO2 yang dikeluarkan ya. Nah, itu akan memperparah global warming ya, meningkatkan suhu bumi. Nah, oleh karena itu juga saat ini ya ditekankan untuk seperti industri dan sebagainya ya, untuk dapat mengurangi dari segi limbah ataupun gas-gas seperti CO2 dan sebagainya yang dapat mencemari lingkungan ya. Dan kemudian inisiatif-inisiatif alternatif lainnya nih seperti renewable energy ya. Nah, ini sekarang ini mulai terus lagi ngetren ya, tentang net zero emission, kemudian bagaimana perusahaan tersebut melakukan inisiatif untuk pengembangan renewable energy ya, energi baru yang terbarukan ya. Nah, itu juga salah satu concern yang dicermati oleh investor asing ya, dan juga mulai diikuti oleh investor retail ataupun domestik ya. Dan kemudian juga dari sisi sosial, kesehatan, lingkungan ya, bagaimana mengatasi gap antara kesenjangan masyarakat ya, supaya bisa terus bertumbuh ya, bisa memberikan kontribusi ya bagi masyarakat ya. Ini secara sosial, dan tadi governance-nya ya, tata kelola yang profesional yang mendukung semua orang bisa berkontribusi, dan tentunya ini tidak ada praktik-praktik yang kontroversial ya. Nah, tadi kita udah sounding ya perubahan iklim sebagai latar belakang ESG, karena ibaratnya kita nggak ada planet B nih teman-teman ya. Jadi kalau bumi kita mungkin batuk-batuk, ya rusak-rusak dan sebagainya ya, ibaratnya sakit ya. Nah, kita nggak ada pilihan lain nih untuk tinggal ya, nggak ada planet B yang ibaratnya menjadi alternatif. Oh, kalau buminya lagi sakit ya gimana kita ada alternatif nih tinggal. Ini nggak ada planet B ya, jadi mau nggak mau ya kita harus maintain ya lingkungan kita ya supaya ya kita bisa terus hidup terus nih teman-teman ya, lingkungannya juga masih aman ya, polusi juga nggak bikin merusak kesehatan kita dan sebagainya ya. Nah, oleh karena itu juga seperti pemerintah juga ikut inisiatif seperti Paris Agreement ya, ibaratnya berkomitmen untuk menjaga supaya panas bumi itu tidak meningkat ya. Kemudian juga dari segi emisi ya, ini juga berkomitmen untuk mengurangi emisi di 2023 ya, dengan dukungan internasional 40% dan upaya pemerintah sendiri ini 29%. Dan tentunya dampak-dampaknya ini banyak banget ya secara iklim ya. Ini juga bisa meningkatkan permukaan laut, suhu bumi ya, kekeringan ya, dan tentunya dari segi anomali-anomali lingkungan tersebutnya juga akan secara tidak langsung dampak financialisnya ya, ini bisa mempengaruhi bisnis kita ya, dalam arti seperti sekarang nih teman-teman ya, terjadi kekeringan ya. Nah, tentunya mungkin dari segi pasokan dan sebagainya ya, nah sumber daya ya, nah itu juga mempengaruhi hal tersebut ya. Dan kemudian juga dari segi transisional ya, ini juga secara tidak langsung, kalau ini terus menerus ya, nah ini juga akan mempengaruhi perubahan kebijakan ya, kemudian risiko pasar dan konsumen, dan juga pergantian dari segi teknologinya itu sendiri. Nah, pentingnya ESG ya. Nah, jadi pentingnya ESG intinya inisiatif ini secara tidak langsung ya, ketika mulai banyak yang concern ya dan sebagainya ya. Nah, ini bisa menjadi vehicle bagi institusi perusahaan ya. Ini bisa mencapai atau juga membantu ya Indonesia, pemerintah, untuk menurunkan emisi karbonnya ya, dari segi gas buangan ataupun output-output yang dapat mencemari sebuah lingkungan ya. Nah, ini manfaat ESG ke ekonomi ya. Nah, ESG yang sukses ya secara nggak langsung ini bisa memberikan nilai tambah ya, nilai tambah bagi sosial ya, dan tentunya bagi sisi perseroan ya, ini dapat meningkatkan prospek ROE ya. Dan tentunya kalau ditanya bagaimana sih untuk melihat ESG sebuah perseroan ya, nah teman-teman ini bisa melihatnya di sustainability report ya. Nah, ini ada dikeluarkan ini per tahunnya ya. Jadi saya selain annual report ya,
beberapa perusahaan TPK ini yang mulai menerapkan inisiatif ESG. Nah, mereka melaporkan membuat sustainability report ya, yang dalam 1 tahun terakhir mereka lakukan ya. Jadi teman-teman bisa track dari segi ESG-nya ini seperti apa, ataupun nanti teman-teman di slide yang berikutnya akan ada rating ya. Nah, itu yang menunjukkan bagaimana sih dari tahun ke tahun ratingnya itu bagus ya. Dan ini indeks ya, indeks yang bertemakan ESG, yang teman-teman bisa menjadi acuan ya. Oh, kan saham-saham perusahaan di Bursa Efek ini kan banyak ya. Nah, kalau mau tahu investasi ESG itu di mana ya? Nah, teman-teman ini bisa lihat nih ya, referensinya di beberapa indeks tersebut. Indeks ESG Leader, Dirgahaati, ESG Sector Leader Index Kehati, ataupun ESG Quality 45 Index Kehati ya. Ini macam-macamnya dari segi scoringnya ya, berdasarkan tematiknya ya. Kemudian jumlah sahamnya juga sesuai dengan temanya ya. Oke. Nah, berikut adalah topik dari CGI-CIMB ya. Nah, topik kita yang pertama adalah saham BRI, kemudian yang kedua ada Bevin, dan yang terakhir ada saham Mayora. Ya, ini adalah topik kita ya. Selain high conviction, ini ada leaders atau positive momentum. Sobat Genvest, teman-teman bisa screenshot ya, dari segi slide yang tertampil ya, sebagai gambaran ya. Dan kalau udah, kita langsung intip ya, inisiatif dan rating ESG-nya ya. Ya, untuk BRI, ini di-rating oleh lembaga independen ya, Refinitiv ESG Score. Jadi secara rata-rata untuk rating ESG BRI ini di A. Nah, dengan mungkin breakdown-nya untuk environment pilar ini A- ya, social dan government ini A ya, untuk skornya. Jadi kalau dikombinasikan rata-rata menjadi A ya, ratingnya. Dan terus dari tahun-tahun sebelumnya ini terus meningkat ya, tentunya dari yang mungkin B dan B+ dan sebagainya, sekarang udah hampir A semua. Nah, kalau di highlight ya dari BRI, ini secara ESG Sustainability Portfolio ya, dari segi BRI ini paling tinggi ya dibandingkan big banks yang lainnya. Ini 65% ya di semester 1 2022 ya, dibandingkan big banks yang lainnya, peers-nya ini hanya 20-25%. Dan juga positifnya juga BRI juga melakukan inisiatif dengan menerbitkan sustainability bonds ya untuk fundingnya. Dan katalis positifnya nih ya, kalau ditanya tadi untuk sosial ya, nah ini juga mungkin teman-teman bisa kebayang social inisiatif tuh gimana sih ya. Nah, social inisiatif BRI ini adalah BRI punya branchless network. Nah, teman-teman mungkin kalau yang familiar ada kalau pas jalan atau pergi kemana-mana ya, ada sempat lihat adanya Briling ya. Nah, itu kan branchless network ya, yang ibaratnya dekat rumah-rumah kita gitu ya. Nah, ibarat secara sosial ini BRI memberikan akses nih bagi konsumennya untuk bisa dengan mudah mengakses layanan finansial dari Bank BRI. Ya, teman-teman ingin beli pulsa, ingin bayar token, ataupun ya bayar apapun lah ya. Nah, itu bisa melakukan Briling ya, melalui Briling ya. Misalnya bayar cicilan motor ya, bayar kartu kredit, cicilan kartu kredit ya, dan sebagainya ya. Nah, itu bisa branchless network ya. Di Briling, nggak harus datang ke kantor cabang dan sebagainya. Nah, teman-teman bisa nih ya, mungkin bisa ke tetangganya yang menjadi agen Briling ya. Nah, di semester 1 2022, Briling ini udah punya branchless network ini 570.000 ya. Nah, dibandingkan guidance akhir ya di tahun 2022 ini bisa mencapai 600.000 branch network ya. Nah, mungkin sering dengan berjalannya waktu mungkin sekarang bisa lebih dari itu, tapi mungkin Sustainability Report 2023 ini belum rilis ya, jadi
kita belum update ya angkanya. Ya, jadi bisa update-nya mungkin akhir-akhir tahun atau awal tahun. Dan kita rating untuk BRI, kita mengcover BRI dengan rating add ya, target price-nya di harga 6.000 ya, secara fundamental, dan kita beralih ke BFIN ya. Nah, BFIN kita melihat tata kelola yang kuat ya, dan dapat mendukung kinerja pertumbuhan BFIN, kredit yang kuat ya, dengan tata kelola si BFIN yang kuat ya. Next, untuk kinerja keuangannya bisa bagus ya. Dan nextnya juga secara sosial, alokasi anggaran CSR ya, Corporate Social Responsibility BFIN ya, ini terus meningkat ya, dan di tahun 2021 ini tumbuh 52% secara year on year. Dan kemudian juga inisiatif digitalisasi BFIN ini dapat membantu menjadi perusahaan yang environmentally friendly ya, dalam menjalankan bisnisnya. Kemudian upaya BFIN dalam meningkatkan inklusi keuangan ini juga bisa meningkatkan BFIN ya, bisa membantu BFIN bisa meningkatkan ESG score-nya di masa depan. Dan yang terakhir ya, untuk saham ESG Pix dari CGSMB yaitu MYOR ya. Nah, MYOR ini yang menariknya kenapa kita pilih jadi ESG Topics. Nah, di mana praktik keberlanjutan dari MYOR ini mulai dari pengadaan bahan baku ya hingga penggunaan produknya itu udah ramah lingkungan lah teman-teman ya. Dan ini mulai perlahan-lahan mengurangi penggunaan plastik, dan tentunya ini bisa mengurangi emisi yang diproses ya. Nah, salah satunya yang diacungi jempol juga MYOR ya, ini udah meresmikan pabrik recycle ya, pabrik daur ulang yang nantinya juga bisa memproduksi plastik baru ya. Jadi plastik yang udah selesai konsumsi ini diulang lagi nih, diproses lagi ya. Jadi plastik yang baru ya untuk produksi. Nah, kemudian juga si MYOR ya, ini juga punya standar kualitas produk yang tinggi ya, dengan kebersihan produk, keamanan produk ya, ini sebagai prioritas ya. Kemudian juga mengurangi penggunaan plastik, ini untuk menggunakan kemasan yang lebih ramah lingkungan ya, dan juga membantu si MYOR ini memperoleh ESG score yang lebih tinggi dibandingkan kompetitor ataupun perusahaan sejenis ya. Ya, seperti misalnya sekarang kan kalau beli minuman di Maret ya, di minimarket kan sekarang kalau kayak sedotan dan sebagainya sekarang udah mungkin secara berlahan ya, ini mulai yang agak-agak sedotan yang friendly ya, yang nggak plastik-plastik gitu ya. Nah, itu contohnya sebuah inisiatif yang mengurangi penggunaan plastik, ketergantungan plastik terhadap produknya. Dan kita untuk sesi 1 udah selesai nih teman-teman ya. Nah, silakan bagi sobat-sobat yang ada pertanyaan ya, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan bisa diketikin di kolom Q&A, ataupun kalau belum ya, nah ini sedikit stretching ya teman-teman ya. Mungkin tadi berbicara tentang investasi saham ya. Jadi teman-teman nanti dalam berinvestasi saham tentu banyak banget perusahaannya, dan yang ingin kita kenalkan di kelas tematik pada siang menjelang sore hari ini ya, yaitu adalah bagaimana ya investor ini nggak hanya investasi aja, tapi mulai melirik ya perusahaan-perusahaan yang juga menerapkan sebuah inisiatif bisnis yang green lah ya, green yang mereka mendukung lingkungan yang lebih baik ya, tentunya masyarakat ya. Ya intinya nggak cari untung aja ya, tapi juga ikut memaintain lingkungan ya, mengembangkan masyarakat di sekelilingnya ya, dan tentunya mendukung semua pihak ya, apapun di perusahaan organisasinya bisa terus tumbuh maju bersama-sama seiring berjalannya tumbuhnya ekonomi. Jadi tentunya itu value-value yang tentunya bagus banget ya, yang tentunya investor saat ini cermati ya. Dan tentunya ketika teman-teman nanti berinvestasi ya, nah tentunya nanti teman-teman bisa untuk buka rekening di CGSMB ya,
bisa pergunakan barcode yang ada tertampil di layar slide teman-teman masing-masing ya. Nah, jadi nanti ketika teman-teman udah buka rekening, terus kemudian sisihkan dana dari pendapatan aktif income teman-teman ya. Kemudian teman-teman mulai melakukan investasi saham. Nah itu teman-teman bisa menjadi pemegang saham ya. Nah itu juga sama saja teman-teman dengan nanti membeli sebuah saham A, B, C ya. Nah teman-teman juga dapat dikatakan memiliki atau menjadi pemegang saham nih di sebuah perusahaan go public ya. Nah teman-teman nanti juga bisa nih datang ke RPS-nya diundang ya di rapat umum pemegang saham dan juga bisa memberikan haknya ya. Nah, walaupun memang mungkin dari segi kepemilikan ya tergantung ya kepada besaran kepemilikan kita yang beli ya sahamnya ya. Dan tentunya next sebelum sesi 1 berakhir ya. Nah, teman-teman dipersilahkan bisa bertanya baik yang di Facebook maupun yang ada di kolom chat ya di Zoom ya. Silakan teman-teman kalau ada yang bertanya. Oke. Ya, kalau belum ini kita sedikit stretching untuk bahas. Nah, ini ya. Ya, jadi kalau misalnya ini kan topis kita ya teman-teman ya, dari CGSMB dan EFC Positive Momentum yang kita cover juga. Nah, tapi mungkin kalau teman-teman ingin tahu referensi yang lainnya ya ini bisa dilirik ya. Teman-teman bisa cari tahu di website Bursa Efek Indonesia ya. Nah, nanti ada segmentasinya ya, indeks-indeks ya. Nah, ini nanti ada bisa dicari untuk beberapa indeks tersebut ya. Nah, di sini banyak nih ada yang jumlah penggunanya 30, 25, atau 45 ya. Nah, jadi teman-teman nanti bisa lebih familiar, oh saham ini, oh udah ESG ya, saham ini ibaratnya hijau ya, dari segi praktik bisnisnya gitu ya. Dan nanti ketika teman-teman udah jadi nasabah ya, nah nanti belajar analisis ya, bahkan fundamentalnya ke depan hijau juga ya. Nah, itu teman-teman bisa nanti segera gabung join ya dan menjadi nasabah ya untuk nanti teman-teman bisa belajar analisis bersama si JCMB gratis khusus nasabah ya. Nah, ini contoh-contohnya sahamnya ya. Teman-teman bisa screenshot dan tentunya kalau belum ada pertanyaan ya, teman-teman jangan lupa untuk stay tune, stay close ya, tetap dekat selalu dengan CGSMB. Teman-teman bisa follow akun sosial media platform kita, baik yang di Instagram, Twitter, kemudian ada di Discord ya, TikTok, kemudian ada di Spotify, Facebook, YouTube, maupun Telegram ya teman-teman ya, untuk pantau dan info dekat ya, info yang selalu terbaru dari CGSMB Sekuritas Indonesia. Nah, karena waktu sesi 1 sudah berakhir ya, thank you banget nih teman-teman yang sudah join di kelas pasti pada siang hari ini, dan tentunya jangan kemana-mana karena masih ada sesi 2 yang nanti akan ditemenin oleh rekan saya Wisnu Adikumara ya. Jadi teman-teman stay tune, jangan kemana-mana. Dan next, apa yang tadi kita utarakan ya, kita sharingkan ke teman-teman, tentunya berdasarkan disclaimer on, dalam mengambil keputusan investasi nanti ya teman-teman ya. Nah tentunya ada disclaimer on ya, analisis terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan dalam berinvestasi. Sekian, mohon maaf bila ada salah-salah kata dari saya, dan tentunya sampai jumpa di lain kesempatan ya bersama si CGSMB Sekuritas Indonesia. Dan terima kasih teman-teman. Nah berikutnya akan dilanjutkan ya sesi 2 bersama rekan saya Wisnu Adikumara. Oke, terima kasih ya Mas Haji. Pemaparannya sangat komplit sekali ya, sangat detail. Masih pada semangat ya tentunya ya, karena ini hari Senin, pastinya kita harus tetap semangat ya. Kita menjalin waktu yang cukup ya
cukup menyenangkan ya. Hari Senin itu biasanya kan orang pada sedih gitu ya. Tapi kalau misalnya kita menjalaninya dengan happy, pasti tentunya kita juga akan happy di hari-hari selanjutnya juga. Oke, saat ini kita akan masuk ke sesi platform ya. Jadi kita akan bahas terkait online trading dari CGCMB Sekuritas Indonesia atau untuk aplikasi namanya CGCMB iTrade ya. Dan kita di sini membawakan aplikasi terbaru. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu yang mungkin join pada siang hari ini atau pernah join di kelas pasti sebelumnya gitu ya, atau yang sudah jadi nasabah, mungkin kita akan bahas aplikasi dari CGCMB Sekuritas Indonesia secara basic ya, eh, karena ini kelas pasti umum gitu, kita akan simulasikan cara beli, jual, dan lain sebagainya, atau fitur-fitur yang mungkin membantu untuk Bapak Ibu menggunakan aplikasi kami seperti itu. Oke, kita coba share screen terlebih dahulu. Oke, ini adalah aplikasi dari web ya, web version ya, atau web base ya. Jadi kalau Bapak Ibu sudah menjadi nasabah kita gitu ya, nanti akan menerima user ID, password, dan PIN ya. Nah, untuk user ID itu seperti ini ya, misalnya sebagai contoh CBRL 3950 ini untuk akses masuknya beserta password ya. Nah, kalau PIN itu gunanya untuk Bapak Ibu konfirmasi transaksi. Oke, kita langsung aja login di sini. Oke, jadi ini adalah versi web ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misal kita belajar, yang ditampilkan pertama adalah versi Market Watch ya. Jadi kita bisa menampilkan di sini 4 order book beserta running trade-nya ya. Jadi kalau misalnya kita lihat, di sini ada beberapa saham yang mungkin Bapak Ibu sudah mengenal ya. Di sini ada sampai GO yang belum lama ini listing di bursa ya, atau IPO. Ada saham Telkom ya, Telkom TBK, telekomunikasi TBK ya, Telkom. Lalu ada ETBK ya, dan di sini kita bisa menyesuaikan saham-saham yang ingin kita tampilkan seperti itu. Telkom Indonesia, dan di sini juga ada NTBK. Mungkin Bapak Ibu sudah tidak asing ya dengan saham-saham yang kita tampilkan, atau sudah pernah mempunyai saham tersebut ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, PGO ini adalah salah satu perusahaan Pertamina ya. Nah, di sini kita bisa melihat ya, kenaikannya cukup signifikan sebesar 7%. Kenaikannya tadi hampir menyentuh 9-10% ya hari ini kenaikannya. Lalu di sini ada saham Telkom yang sedikit turun ya Bapak Ibu di 0,54%, ada BNKA serta NTBK ya. Nah, di sini kalau kita lihat apa saja sih yang ada di dalam order book itu? Yang jelas ada di sini adalah last trade. Last trade ini adalah harga terakhir ketika transaksi ya, harga terjadinya dari saham tersebut, yaitu di harga 3.700 ya untuk saham Telkom, dan untuk PGO di 1.510. Dan di sini juga terlampir dari harga pembuka. Nah, hari ini dibuka di 3.700, harga tertinggi ya, harga tertinggi pada hari ini, dan harga terendah. Lalu ada preview close ya. Nah, kalau kita lihat di sini adalah penutupan sebelumnya. Dan kalau kita lihat di sini ya, di aplikasi terbaru ini, kita bisa melihat ada harga bid dan offer, dan kita bisa melihat atau sistem akan memfilter dari jumlah lot terbesar ya, atau antrian lot terbesar di sini. Nah, lot itu mungkin kalau yang bagi belum tahu, lot itu adalah kita membeli itu untuk nasabah yang online itu minimal 1 lot. 1 lot itu sama dengan 100 lembar saham, Bapak Ibu. Jadi tinggal dikalikan saja, kalau 2 lot berarti 200 lembar, begitupun berlaku kelipatan. Nah, di sini juga kita lihat ada offer ya, itu telah ingin melakukan penjualan terbesar di harga 3.720 ya, dengan jumlah antrian lot itu sebesar 29.106 lot ya. Dan di sini ada 40.000 seperti itu. Nah, itu untuk gampangnya ya. Jadi ini adalah bid offer. Jadi lot ini adalah jumlah antrian lotnya.
Begitupun dengan over juga seperti itu. Nah, cara belinya bagaimana? Kita tinggal klik di sini, kita bisa melakukan aksi beli ya. Jadi kita bisa menentukan harganya. Kalau Bapak Ibu ingin transaksi cepat match seperti itu ya, kita sebutnya hajar kanan atau beli di over. Nah, di over ini adalah antrian lot yang ingin menjual ya Bapak Ibu. Sedangkan Bapak Ibu ingin membeli. Jadi ketika kita mempunyai dana dan investor lain mempunyai saham, jadi bertemu antara penjual dan pembeli bisa saling bertemu dan transaksinya adalah match. Si penjualnya match, kita pun juga match seperti itu ya. Tapi kalau misalnya di harga bid kita mengantri terlebih dahulu ya, kita menunggu si penjual itu bersedia untuk menjual di harga yang lebih murah. Seperti itu sebenarnya konsepnya persis kayak kita berdagang atau misalnya kita membeli apa namanya di pasar dan lain sebagainya seperti itu. Namanya juga di pasar modal ya, kurang lebih metodenya mirip seperti itu. Ada penawaran harga dan ada terjadinya transaksi. Kurang lebih seperti itu. Nah, kita tinggal masukkan saja satu lotnya. Nah, kalau kita lihat di sini kita bisa menampilkan dari order value-nya itu adalah sebesar 370.000 dan ada komisi ya. Dan komisi ini adalah fee beli dan ada fee jual. Jadi kalau di CGSCMI itu fee belinya di 0,1815 dan fee jualnya di 0,2815. Jadi kita tinggal klik aja di sini. Total yang kita akan bayarkan adalah sebesar 370.671. Nah, kurang lebih 672 ini adalah fee-nya ya. Jadi itu sudah include semuanya dalam fee tersebut. Oke, nanti tinggal masukkan PIN yang tadi saya bilang. Ketika berhasil membuka rekening, ada yang namanya user ID, password, dan PIN. Seperti itu. Oke, ini untuk market info ya, dan ada 4 order book. Lalu di running trade ini ya, running trade ini adalah terjadinya transaksi ya. Sudah terjadi transaksi atau transaksi tersebut sudah match yang dilakukan oleh investor. Nah, kita lihat di sini ada menampilkan dari jamnya, ada simbolnya itu ada apa namanya? Ada saham-sahamnya, ada price ya, price dari harga yang terjadi, lalu action-nya buy atau sell ya. Jadi bisa terlihat di situ. Nah, kalau kita lihat di sini, pergerakannya cukup banyak ya, cukup signifikan ya. Pergerakannya cukup banyak dan signifikan, bergerak secara real time Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat di sini, saking nggak bisa melihat apa saja sih saham-saham yang match gitu ya. Mungkin bisa ketiban atau cuma satu yang terjadi gitu ya. Jadi kita bisa melihat kalau kita mau filter nanti ada menu lain. Oke, ini untuk market info. Lalu di sini ada all stock ya. Jadi kita menampilkan di sini semua saham yang ada di market gitu ya, ditampilkan dalam market. Nah, kita lihat di sini ya, di sini ada last trade-nya lebih jelas ya. Last trade itu juga akan bergerak secara real time dengan terjadinya transaksi tersebut. Lalu di sini juga ada bid dan offer dan di sini juga ada cash map ya. Cash map ini gunanya untuk melihat net buy dan net sell. Jadi kalau kita lihat di sini net buy-nya berapa gitu ya. Kalau lebih dominan net warna merah berarti banyak yang melakukan net sell. Begitupun sebaliknya ya. Lalu di sini kita juga bisa melihat dari saham-saham yang diberikan lonceng ya atau spesial notasi. Jadi ketika Bapak Ibu mungkin baru berinvestasi atau memulai gitu ya, bisa dicek apakah saham tersebut ada notasi khusus atau tidak ya. Salah satunya ada di saham buka gini ya. Dia tidak bisa memberikan multiple voting rights seperti itu ya untuk pemegang sahamnya. Begitupun saham Goto ya. Nah, dia bisa memberikan multiple voting rights shares-nya seperti itu. Dan banyak yang mungkin kena spesial notasi ya seperti itu. Tuh, seperti saham Garuda ini, dia ada berapa apa namanya spesial notasi ya. Jadi Bapak Ibu bisa cek aja di websitenya IDX. Nah, itu terlapor juga spesial notasinya. Biasanya banyak juga kalau misalnya apa namanya? Kalau semakin banyak saham yang kena spesial notasi berarti perlu dipantau lebih lanjut. Nah, itu bisa dicek keterangannya ada di websitenya IDX gitu. Nah, ini saham Garuda Indonesia ini mendapatkan 3 spesial notasi seperti itu. Lalu selanjutnya di sini juga ada
Global Market Summary ya. Jadi kita bisa melihat indeks yang ada di luar, Bapak Ibu. Ini adalah fitur terbaru ya. Jadi kalau misalnya ya join pada siang hari ini, tapi masih menggunakan aplikasi lama, mungkin kalau kita lihat di aplikasi terbaru bisa lebih fresh seperti itu. Nah, ini untuk fitur heat map ya. Jadi ini kita dimasukkan secara per sektor, jadi kita bisa lihat berapa saham yang dimasukkan seperti infrastruktur, energi, basic material itu bisa dijadikan satu seperti itu. Dan kita bisa melihat dari persentase dari market cap atau frekuensi itu kita bisa melihat dari menu heat map seperti itu. Nah, lalu di sini ada menu one stop trading ya. Nah, coba kita lihat kalau misalnya kita mau beli saham, kita juga bisa melakukan di sini. Atau coba ya sebagai contoh saya mau beli saham Bumi ya. Kita coba contoh, kita mau beli satu lot. Misalnya di 132, kita klik buy. Nah, kita coba input. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini transaksi kita open ya, Bapak Ibu. Jadi tadi kita mengantri di harga yang rendah, di harga 132. Nah, selama statusnya masih open seperti ini, kita bisa melakukan aksi amen dan withdraw. Nah, untuk amen sendiri itu adalah merubah harga atau jumlah lot ya. Jadi kalau misalnya kita mau merubah dari 132 ke 134 itu bisa, atau kita mau withdraw atau meng-cancel dari saham tersebut ya, atau dari order saham tersebut. Seperti contoh misalnya saya mau amen dari 132 menjadi 134. Oke, kita amen. Nah, transaksi kita tetap open. Tapi kalau misalnya kita mau cepat match, coba kita ambil di harga 137 ya. Itu transaksi yang langsung match. Tapi kita tidak bisa melakukan withdraw ya. Coba kita withdraw di sini. Oke, transaksi kita sudah tercancel atau terwithdraw seperti itu ya. Lalu di sini juga ada menu portofolio ya. Jadi menu portofolio ini kita menampilkan dari saham-saham yang ada atau yang kita miliki ya. Jadi kalau kita lihat di sini menampilkan dari total value kita juga ditampilkan seperti modal kita, cost value kita tuh berapa. Lalu di sini ada market value, jadi bedanya cost value dan market value itu adalah, kalau cost adalah modal yang kita keluarkan, seperti itu ya. Tapi kalau market value itu bergerak secara real time, jadi kalau misalnya kita sebagai contoh nih, kita beli di harga 10.000 ya. Kita beli di harga 10.000. Tapi kalau misalnya nggak ada pergerakan saham dari kita beli, maka market value tetap sama. Nah, berbeda kalau misalnya kita modal di 19.000, tapi market value-nya di 13.000. Nah, berarti kita ada penurunan atau ada selisih kerugian dari ketika kita membeli saham tersebut. Nah, itu bedanya ya, Bapak Ibu. Dan di sini kita juga bisa melihat dari kerugian ya. Nah, kalau kita lihat di sini ada beberapa yang saham yang cukup dalam yang ruginya ya. Inet ini kita untung di 155% ya. Dan saham Humi itu kita di 89% seperti itu. Nah, ini kita kalau misalnya kerepotan geser-geser ini, kita bisa mengatur dari jumlah kolom ya. Jadi, nggak semua menu ditampilkan di kolom portofolio seperti itu. Coba kita keluarkan menu margin, lalu over. Nah, ini kita coba klik save, nanti itu akan berkurang. Atau kita geser aja, misalnya di menu gain atau loss ya. Misalnya gain atau loss kita geser seperti ini, nah itu nanti akan menyesuaikan pindahan dari yang kita pindahkan gitu ya. Misalnya, yaudah gain lossnya kita mundurin di sini, nanti akan pindah, itu bisa diatur atau disetting tergantung kenyamanan Bapak Ibu ketika menggunakan aplikasi kita. Lalu selanjutnya di sini juga ada account summary ya. Jadi kalau account summary ini kita bisa lihat, nah, account summary ini kita bisa lihat bahwasannya ada berapa pengertian yang mungkin saya akan jelaskan. Yang pertama di sini ada buying power ya. Nah, jadi kalau buying power ini yang biasa kita kenal adalah limit. Jadi kalau misalnya sebagai contoh
Bapak Ibu berdeposit sebesar 1 juta ya. Misalnya di sini kan kita udah deposit nih. Kita udah deposit 1 juta. Nah, Boeing Power itu adalah 5 kali dana cash yang tersedia. Jadi misalnya 1 juta berarti kita kalikan 5 berarti sebesar 5 juta untuk Boeing Power-nya. Lalu di holding market value ini adalah sama dengan market value ya. Jadi dia akan bergerak secara real time tergantung dari harga saham tersebut apakah naik atau turun. Lalu kalau total aset ini adalah kombinasi ya dari holding market value ditambah dengan current balance, maka hasilnya adalah total aset seperti itu. Lalu di sini juga ada current balance dan available cash balance ya. Ini sebenarnya beda ya. Ini sama ini tuh sebenarnya beda, tapi mungkin saya akan jelaskan. Nah, current balance ini kalau Bapak Ibu misalnya membeli saham, dia current balance-nya atau dananya itu akan terupdate secara real time. Seperti itu ya. Tapi kalau available cash balance, dia harus T+2 dulu dari hasil beli maupun jual. Misalnya, kita membeli saham Bumi ya, sebagai contoh tadi transaksi sudah match. Current balance-nya akan update berkurang. Misalnya tadi kita beli Rp10.000 gitu ya. Dia jadi 101.000 current balance. Tapi kalau available cash balance ya tetap masih 111. Dia akan terupdate ketika transaksi tersebut sudah settle. Seperti itu. Lalu di sini juga ada credit limit ya. Nah, credit limit ini adalah batas atas untuk menggunakan limit ya. Jadi kalau nasabah baru itu maksimal hanya bisa menggunakan 300 juta aja ketika menggunakan limit seperti itu. Nah, lalu di sini juga ada menu for sale ya. Nah, biasanya di sini ada menu for sale. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu membeli saham, ketika menggunakan limit transaksinya, nah T+2 Bapak Ibu bisa langsung deposit dari pengguna limit tersebut. Karena kalau tidak dibayarkan pengguna limit, maka di T+3 akan dikenakan bunga, dan di T+4 akan dilakukan for sale seperti itu. Jadi pastikan aja Bapak Ibu jangan atau mengecek di T+2 ya ketika menggunakan limit agar tidak dikenakan bunga ataupun tidak dikenakan for sale ya di T+4 gitu. Oke. Sebentar. Oke, kita langsung next selanjutnya ya. Jadi di sini juga ada menu order info. Nah, order info ini ibaratnya history data transaksi kita ya. Kita bisa mengecek saham-saham yang kita pernah transaksi. Misalnya sebagai contoh di sini Telkom, mungkin misalnya coba kita saham, saya pernah transaksi saham ini aja deh. Sido coba ya. Coba kita cek dari awal tahun ya. Oke, sebagai contoh ya, di sini saya pernah melakukan transaksi saham Sido ya. Jadi di sini akan terrecord, sistem itu akan terrecord dari kita pertama transaksi ya. Jadi kita pernah melakukan saham Sido atau saham-saham lain yang Bapak Ibu ingin cari ya dari awal tahun atau tahun lalu kita bisa cari seperti itu. Lalu di sini juga ada order history ya. Nah, di sini lebih detail dan lebih banyak untuk menampilkan saham yang pernah kita transaksikan. Kita bisa search dari from to-nya tanggal berapa ya. Kita bisa menyesuaikan atau memfilter tanggal-tanggal yang kita ingin cari. Nah, di sini juga ada menu full code ya. Jadi kita bisa lihat di sini berdasarkan chart-nya ya. Chart-nya dari saham ahli. Lalu di sini juga ada running trade. Running trade-nya ini kalau misalnya kita lihat di MarketWatch itu kan banyak ya. Semua saham ditampilkan, tapi kalau di menu full code ini ditampilkan dari saham yang kita pilih. Salah satunya adalah saham ahli seperti itu. Lalu di sini juga ada DB price atau DB order ya dari saham tersebut dan kita bisa mencarinya saham yang kita ingin seperti sampai PGO atau kalau di sini nggak ada kita bisa search misalnya di sini saham Sido ya. Jadi kita bisa klik di sini nanti akan terganti. Lalu di bawahnya di sini ada company profile ya. Jelas kalau saham yang sudah TBK dia harus menampilkan
namanya juga saham terbuka ya, itu harus menampilkan data-data seperti manajemen atau laporan keuangan itu akan harus ditampilkan sebagai pertimbangan untuk kita membeli saham tersebut ya, terutama di laporan keuangan seperti itu. Lalu juga di sini ada top stock. Nah, di sini menampilkan dari saham-saham dia mempunyai kenaikan cukup signifikan atau penurunan yang cukup signifikan seperti itu. Lalu di sini juga ada trade by stock, kita bisa memilih saham-saham yang kita inginkan. Nah, mungkin sekedar informasi aja, kalau Bapak Ibu membuka akun di kami itu tidak ada minimum deposit ya. Jadi buka dulu aja, bisa cek-cek dulu aplikasinya baru deposit. Jadi tidak ada minimum deposit di kita. Dan tidak ada biaya data ya atau data market yang kita tampilkan di aplikasi kita. Jadi semua itu bersifat gratis ya, hanya transaksi fee beli dan fee jual dan tidak ada biaya data market online dari segi versi web, desktop maupun mobile seperti itu. Nah, di sini juga kita bisa melakukan penarikan dana ya. Jadi di sini kita bisa masukkan sahamnya, masukkan dananya, misalnya 100.000 gitu ya. Nah, kita klik submit, nanti ketika dicek withdraw history, statusnya menjadi pending ya, karena jam segini itu sudah cut off time kita ya. Kalau Bapak Ibu ingin melakukan penarikan dana dan dananya masuk di hari yang sama ke rekening tabungan, pastikan Bapak Ibu menginputnya sebelum jam 9.30. Karena cut off time kita di jam 9.30 dan 9.30, kalau di atas jam 9.30 prosesnya di keesokan harinya. Lalu di sini juga ada news, lalu chart ya. Jadi yang mungkin senang menganalisa teknikal, kita sudah siapkan menu chart di sini. Dan untuk merubah tema, kita juga bisa ya, sama seperti di aplikasi handphone, jadi kita bisa merubah tema terang ataupun tema gelap. Oke, sampai sini ada yang ingin bertanya Bapak Ibu sebelum kita tutup? Oke, mungkin tidak ada ya. Kalau tidak ada, mungkin kita bisa tutup dulu ya di kelas pasti hari ini ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang telah mengikuti kelas pasti Paham Investasi bersama CGS Universitas Indonesia. Sampai jumpa di kelas pasti selanjutnya dan selamat siang Bapak Ibu. Terima kasih.